Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, perkenalkan sebelumnya nama kakak Firnanda Yulianti. Kakak ini adalah mahasiswi PPL 2 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang toharoh. Jadi siapa yang tahu apa itu toharoh? Ya, bagus. Jadi toharoh adalah bersuci. Bentar, kakak tanya dulu nih. Udah siap belum menerima pelajaran pada hari ini? Siap ya? Siap dong. Iya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis. Nah, yang dimaksud dengan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan sebagainya. Sedangkan najis itu kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi udah tahu kan perbedaannya gimana? Nah, berbicara tentang najis, najis dibagi menjadi berapa? Siapa yang tahu? Iya, dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Nah, najis ini adalah najis air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Nah, cara mensucikannya gimana? Iya, yaitu hanya dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis. Nah, najis yang kedua apa? Iya, najis mutawasitoh. Selanjutnya adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Nah, najis ini adalah seperti darah, nanah, kotoran, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Nah, najis mutawasitoh ini juga dibagi atas 2 bagian. Yang pertama adalah najis hukmiyah. Nah, yang dimaksud dengan najis hukmiyah ini adalah najis yang diyakini adanya, akan tetapi tidak ada wujudnya, baunya, bahkan rasanya. Jadi cara mensucikan najis ini adalah cukup mengalirkan air pada tempat yang terkena najis. Nah, bagian yang kedua adalah najis ainiyah, yaitu kebalikannya dari najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah ada wujudnya, bau maupun rasanya. Jadi cara mensucikannya pun beda. Kalau najis ainiyah itu dihilangkan dulu najisnya, baru kemudian dialirkan air ke tempat yang terkena najis. Nah, najis yang ketiga adalah najis mughaladoh atau biasanya disebut dengan najis berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya dengan cara apa? Ada yang tahu? Iya, benar. Jadi dengan cara membasuh 7 kali basuhan, salah satu basuhannya dicampur dengan bagaimana sih cara toharoh? Karena di pembahasan kita sebelumnya, pembagian hadas itu ada berapa? Ada 2 kan? Yang pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil. Pintar. Nah, sekarang kakak mau tanya, kalau hadas kecil tuh gimana sih cara mensucikannya? Pintar, dengan cara berwudu. Rukun wudu tuh ada berapa? Ada 6. Apa saja? Yang pertama, niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Pinter. Sekarang kakak mau minta tolong siapa yang mau membacakan niat wudu. Iya, silahkan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Beri aplaus dong buat temennya. Ye. Baik. Sekarang kakak mau tanya. Itu kan tadi mengenai hadas kecil. Kalau hadas besar disucikan dengan cara apa? Pinter, dengan cara mandi besar. Siapa yang tahu pengertian mandi besar itu apa? Atau mandi wajib ya? Yaitu mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ada berapa rukunnya? Ada 2. Yang pertama, niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Pinter. Siapa yang tahu niat mandi wajib itu apa?
Ya, silahkan dibaca. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhul lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Beri aplaus dong buat temennya. Yeay. Nah, sekarang kakak mau tanya, misal udah nih, kan kalau hadas kecil dihilangkan dengan cara wudhu, kalau hadas besar dihilangkan dengan cara mandi wajib. Nah, kalau misalnya nggak ada air, kita diperbolehkan dengan apa? Dengan debu. Dengan debu tuh apa nama lainnya? Pinter. Nama lainnya kalau menggunakan debu adalah tayamum. Jadi kakak mau tanya nih, apa aja sih yang menyebabkan kita dibolehkan bertayamum tuh? Pinter. Yang pertama adalah tidak ada air, tapi telah kita berusaha mencarinya ya. Terus yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. Kalau menggunakan air, sakitnya tambah parah, itu bisa. Terus yang ketiga, sudah masuk waktunya sholat, bisa. Nah, rukun tayamum ini ada berapa? Jadi rukun tayamum tuh ada 4. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat, tertib. Oke, kakak contohkan lah. Jadi yang pertama, niat. Ketika kita mengambil debu, itu misalnya ini ibaratnya debunya di depan kakak ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayamuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Jadi langsung niat ketika kita mengambil debu. Habis itu baru diusapkan ke wajah. Nah, mengusap wajah ini diusahakan dari pinggir dulu, kalau kata Ustadz kakak dulu di pondok. Nah, karena apa? Karena supaya debunya yang habis tuh pinggirnya dulu, baru disemuain yang tengah. Nah, jadi debunya itu rata, kena semua. Jadi nggak ada debu yang sisa. Terus yang kedua, ambil debu lagi di tempat yang baru. Nah, begitu pula di tangan. Di tangan diusahakan dari ujung sini makainya. Gini, seret sampai siku, habis itu diputar gini. Karena apa? Dari ujung sini. Karena supaya debu yang habis tuh sebelah sini dulu. Nah, jadi sehingga baliknya ini pakai debu sebelahnya gitu. Begitu pula tangan kiri juga sama, gini. Seret, diputer. Nah, sampai ujung jempol. Sampai sini paham ya? Baik, pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai hikmah toharoh. Jadi betapa pentingnya bersuci atau toharoh itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hikmah yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena kebanyakan sumber penyakit itu kan berasal dari kuman dan kotoran gitu. Terus yang kedua, Rasulullah bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu maka wajahnya akan bersinar kelak saat dibangkitkan dari kubur. Terus hikmah yang ketiga apa? Dapat menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah SWT. Terus Rasulullah juga bersabda, an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan hikmah yang terakhir adalah ketika kita hidup bersih, maka akan membuat kita menjadi hidup lebih nyaman. Mungkin itu saja penjelasan kakak hari ini. Siapa yang mau bertanya? Gak ada? Kalau nggak ada, kakak minta tolong simpulkan hasil belajar kita hari ini dari awal sampai akhir. Siapa yang mau? Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Beri aplaus dong kawannya. Yeay. Jadi simpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada hari ini adalah bahwa toharoh itu bersuci dari hadas maupun najis. Nah, najis tadi dibagi menjadi berapa? Jadi 3, ada najis, mukhafafah, mutawasitoh, dan mugoladoh. Begitu pula hadas. Hadas dibagi menjadi 2, ada hadas besar dan hadas kecil. Terus kalau cara bersuci dengan
cara bersucinya hadas kecil dengan apa? Dengan cara berwudu. Kalau hadas besar dengan cara mandi wajib. Apabila tidak ada air, baru diperbolehkan dengan tayamum. Nah, mungkin itu saja penjelasan kakak pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap istirahat yang cukup, dijaga pola makannya, olahraga yang cukup juga. Semoga kita bisa mengambil manfaat pada pelajaran hari ini dan bisa mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.